main Roblox. Jadi bahaya banget buat mental bocil-bocil. Dampaknya benar-benar negatif, geng. Nah, jadi itu, geng, beberapa kontroversi yang bisa gue sampaikan. Sebenarnya masih banyak banget, tapi kayaknya kalau satu persatu kita jabarin terlalu panjang. Terus, geng, ya, ada laporan dari Revealing Reality, ahli perilaku digital yang meneliti bagaimana interaksi yang terjadi sesama pemain Roblox ini dari berbagai usia. Di dalam penelitian tersebut, mereka menemukan fakta yang sangat mengganggu, ya, yang terjadi di dalam permainan Roblox ini. Belum lama, ya, mereka meneliti lebih dalam terkait Roblox. Revealing Reality ini menemukan sesuatu yang meresahkan, di mana orang dewasa dan yang masih di bawah umur dengan mudah berinteraksi di ruang virtual yang sama tanpa verifikasi usia. Ada akun yang terdaftar sebagai akun dengan pengguna berumur 42 tahun yang bisa menambahkan serta berinteraksi secara publik dengan akun buatan Revealing Reality yang didaftarkan sebagai akun di bawah umur yang masih berusia 10 tahun. Jadi kayak mereka tuh ngetes gitu, coba gitu kan, bikin akun fake, ya umurnya 10 tahun aja. Kira-kira bisa nggak interaksi sama kakek-kakek? Ternyata bisa. Nah, ini kan bahaya banget. Pemilik akun yang berusia 42 tahun itu juga bisa ngobrol secara pribadi dengan akun yang didaftarkan berusia 13 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Jadi, gila. Apa ya? Kesempatan untuk berbuat aneh-anehnya tuh, ya, pedo-pedonya itu bisa banget menjebak target-target mereka. Terus, geng, di dalam game Roblox juga, ya, akun Revealing Reality ini yang dikategorikan sebagai akun di bawah umur nih, sengaja mereka bikin gitu ya. Ternyata mereka bisa mengakses lingkungan di Roblox yang tidak pantas untuk dilihat bagi, ya, bocil-bocil di bawah umur. Contohnya ketika mereka bisa masuk ke dalam hotel lengkap dengan tampilan kamar serta karakter yang mengenakan pakaian terbuka. Di sana yang masih di bawah umur bisa melihat sekaligus ikut dalam percakapan yang sering sekali memuat percakapan dewasa. Nah, selain ke hotel, bocil-bocil di bawah umur juga bisa mengakses klub malam yang disebut dengan, ya, Boys and Girls Club Roleplay. Yang mana kalian tahu sendiri ya, kan gimana situasi di klub itu, ya kan? Bocil tuh nggak boleh sebenarnya. Dan itu yang terjadi di Roblox ini, geng. Dan ini bahaya banget. Apa yang seharusnya tidak boleh mereka ketahui, belum boleh sih lebih tepatnya ya, belum boleh mereka ketahui dan mereka lihat, tapi mereka, ya, sudah melihat itu semua. Kalau terus begini bisa merusak moral. Dan jika mereka malah penasaran, bisa-bisa ketika mereka sudah lebih dewasa, mereka akan mencoba hal itu semua secara langsung tanpa mengerti edukasinya. Dan keresahan ini juga pihak Roblox sendiri, dan mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sendiri mengetahui adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di internet yang memanfaatkan kebebasan berinteraksi untuk menyebarkan hal-hal negatif. Ini kan pernyataan bodoh banget ya dari pihak Robloxnya. Ya, mereka yang ngeset ini sebebas mungkin, tapi mereka tuh nggak mempersiapkan hal-hal atau kemungkinan kayak gini gitu. Dan mereka berdalih dengan mengatakan yang seperti ini nggak cuma terjadi di Roblox aja, tapi juga di berbagai platform lainnya. Iya sih, cuman kayak lu salah satunya gitu. Oleh karena itu, permasalahan ini ternyata nggak cuma menjadi PR bagi Roblox aja, tapi juga seluruh elemen dari penggunanya, ya, baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tentunya industri itu sendiri untuk bisa menerapkan keamanan yang lebih ketat lagi di semua platform. Nah, jadi sebegitu kontroversialnya. Terus, geng, karena banyaknya kontroversi yang terjadi di Roblox yang dianggap justru lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, pemerintah negara kita, ya, mulai bertindak nih dengan berencana akan memblokir game ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasannya mengenai rencana pemerintah yang akan memblokir game Roblox ini. Jadi, geng, saking banyaknya kontroversi yang terjadi di Roblox sampai berdampak ke dunia nyata, pemerintah kita akhirnya buka suara karena sudah menganggap, ya, Roblox ini sangat meresahkan dan mengancam, terutama bagi yang masih di bawah umur. Nah, di saat itu, Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pak Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tidak ragu-ragu untuk memblokir atau menutup situs Roblox jika memang banyak kekerasan di dalamnya. Namun beliau menekankan bahwa ancaman blokir ini nggak cuma berlaku di Roblox aja, tapi juga game-game online lain yang mengandung kekerasan. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin melindungi generasi penerus bangsa, sebab Roblox ini terlalu bebas dan kegiatan sensitif di Roblox tidak sesuai dengan nilai moral bangsa, geng. Nah, menurut beliau, ya, pemerintah juga nggak masalah untuk memblokir Roblox, ya, karena sudah melampaui batas. Dan persoalan ini juga sudah rutin dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Kemenkomdigi. Koordinasi dan evaluasi yang dilakukan itu terkait konten kekerasan, gak cuma yang ada di dalam game Roblox aja, tapi juga di
film-film sampai aplikasi sosial media. Dan respon terkait konten sensitif di Roblox juga disuarakan oleh Pak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yaitu Pak Abdul bahkan dengan keras melarang anak-anak untuk bermain game Roblox ini. Dan menurut beliau, Roblox mengandung kekerasan yang bisa ditiru oleh anak-anak. Hal ini disampaikan ketika beliau sedang ngobrol bersama murid-murid di dalam agenda kunjungan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CGK di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat di tanggal 4 Agustus 2025 kemarin. Jadi menurut Pak Abdul ya, dari cerita yang dia dapat, kayaknya ya anak-anak kecil yang intelektualnya belum terlalu sempurna gitu ya, mereka itu bisa meniru adegan-adegan di sana. Tapi ternyata nih geng ya, nggak cuma kali pertama ini aja Roblox ini terancam diblokir oleh pemerintah. Di pertengahan tahun 2022 silam, game ini juga udah sempat diblokir karena belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE di lingkup privat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kominfo. Nah saat itu akhirnya Roblox ya melakukan pendaftaran sebelum tenggat waktu dan berhasil lolos dari pemblokiran, hingga akhirnya bisa mengundang banyak pemain asal Indonesia yang penasaran dan kecanduan untuk bermain Roblox. Nah walaupun saat ini masih rencana untuk diblokir ya, kayaknya pemerintah memang sedang menyoroti Roblox ini geng, dan tidak segan-segan ya bakal direalisasikan pemblokirannya. Dan ternyata nggak cuma Indonesia doang polemik ini terjadi, di negara luar juga sama. Salah satunya di Turki geng. Di bulan Agustus tahun 2024, pemerintah Turki secara resmi sudah memblokir Roblox secara nasional setelah munculnya laporan mengenai konten yang tidak senonoh yang mengeksploitasi ya bocil-bocil di bawah umur. Pesta virtual mencurigakan yang mengarah ke normalisasi aksi penyimpangan dan sampai praktik perjudian terselubung menggunakan Robux namanya, yaitu mata uang virtual di Roblox. Nah, pemerintah Turki juga menyebutkan adanya tantangan serius di dalam mengawasi konten yang ada di dalam Roblox. Kantor Kejaksaan Umum Adana bahkan membuka penyelidikan resmi sebelum akhirnya game tersebut ditutup permanen untuk jutaan pengguna yang ada di seluruh Turki, geng. Nah, terus geng, gak cuma Turki doang, ada Yordania, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan juga Cina itu nggak boleh ada Roblox. Dan untuk Korea Utara dan Cina itu nggak usah heran ya, soalnya kan mereka pemerintahnya ya menerapkan pembatasan yang sangat ketat, terutama untuk aplikasi yang berasal dari barat. Terus kemudian ada juga negara yang belum secara resmi melarang Roblox tapi sudah membatasi, yaitu Rusia, Belarus, Iran, dan Suriah. Nah, apakah nanti pemerintah kita juga bakal membatasi Roblox atau justru melarang secara ketat sepenuhnya gitu ya? Kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya. Dari sini kita nggak heran ya geng, Roblox ini dijadikan tempat bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab ya, sebagai celah untuk mempengaruhi bocil-bocil di bawah umur. Dan banyaknya para pengguna Roblox saat ini juga dikarenakan Roblox sendiri menjadi salah satu game yang cukup asik untuk dimainkan. Ya, cukup cukup seru untuk dieksplor gitu ya. Dan orang-orang tuh bebas berpetualang di sana. Karena banyak mungkin ya pemain game itu yang tidak bisa menjadi diri sendiri di dunia nyata. Jadi mereka tuh lebih merasa punya power, merasa punya kayak ya lebih berani aja kalau di dunia maya. Makanya Roblox ini jadi tempat mereka melampiaskan ekspresinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait Roblox ini ya. Gimana awal mula dari game ini sampai pada akhirnya bisa terkenal kayak sekarang. Seberapa banyak pemainnya? Langsung aja kita bahas. Jadi geng, di pembahasan ini kita bakal kulik nih gimana awal mula munculnya Roblox sampai seterkenal sekarang. Nah soalnya gue yakin pasti banyak nih yang belum tahu tentang hal ini. Bahkan pemainnya sendiri mungkin banyak yang belum tahu sejarahnya gitu ya. Jadi geng, di tahun 1989 David Baszucki, gue gak tahu nih cara baca namanya apakah Bezaki, pokoknya gitu ya. David Baszucki ini mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Knowledge Revolution yang berfokus pada fisika pendidikan dan software simulasi mekanik. Jadi dia membuat program simulasi fisika serbaguna yang bernama Interactive Physics dan menjabat sebagai presiden di perusahaan tersebut sampai bulan Desember tahun 1998. Nah, di dalam rentang waktu itu dia bekerja sama untuk pertama kalinya dengan seseorang yang bernama Eric Kessel. Dan di saat itu ya, di tahun 1997 ada seorang eksekutif dan teknolog asal Amerika yang bernama Keith Lucas. Dia bergabung nih ke dalam Knowledge Revolution ini. Singkat cerita, ya, di bulan Januari tahun 1999, Knowledge Revolution ini diakuisisi oleh MSC Software Corporation dengan harga 20 juta dolar atau setara dengan 325 miliar rupiah. Nah, setelah diakuisisi, David pun bekerja di MSC Software ini sebagai wakil presiden sampai dia keluar bersama Eric Kessel, yang kemudian setelah mereka keluar dari sana, mereka mendirikanlah yang namanya Roblox
Corporation pada tahun 2004. Nah, nggak lama dari situ mereka bergabung dengan mantan karyawan dari MSC Software yang lain yang udah mulai keluar dari MSC, dan pengembangan Roblox pun dimulai di saat itu oleh David serta Eric. Nah, sebelum nama Roblox ini sendiri dijadikan sebagai nama perusahaan, di bulan Januari 2004, mereka itu sudah memiliki opsi lain sebenarnya. Ada Goblox sama Dynablox. Untung nggak jadi Goblox ya. Kalau jadi Goblox kayaknya nggak ada tuh orang Indonesia yang mau mainin kayaknya. Di masa itu, Roblox ya disebut sebagai Roblox V10. Nah, berbagai uji coba dilakukan tuh di dalam pengembangan game Roblox ini sampai mengeluarkan versi beta dan pada akhirnya resmi diluncurkan pada tanggal 1 September 2006. Yang membedakan Roblox dengan game lainnya adalah Roblox memungkinkan setiap pemainnya untuk bisa membuat permainan dan memainkannya bersama dengan pengguna lain di Roblox. Lucu ya? Game bisa bikin game gitu. Mirip kayak GTA Roleplay gitu, geng. Kita bisa masuk ke dunianya, berinteraksi dengan pemain lain, dan bermain bersama dengan game yang dibuat sendiri oleh kita. Ini yang membuat Roblox itu asik untuk dimainkan karena nggak cuma berpatokan dengan satu jenis permainan aja, tapi kita sendiri pun bisa membuat permainan di dalam Roblox itu. Singkat cerita, kemudian tahun 2006 dan 2007 ada beberapa fitur lain yang ditambahkan di Roblox, yaitu pesan pribadi atau private message, kolom pencarian atau search bar, dan juga bisa mengcustom karakter. Hal ini membuat Roblox menjadi game yang menarik dan kita bisa menghias karakter sendiri di sana dan menjual atau membeli barang-barang yang kita mau. Dan Roblox juga punya mata uangnya yang disebut dengan Roblox Points, dan untuk bisa mendapatkan hal tersebut para pemain harus login setiap hari atau dengan bermain mini game yang ada di dalam Roblox. Dan ada juga Roblox Beach atau lencana Roblox ya, ditambahkan sebagai fitur di dalam Roblox pada tanggal 22 Desember 2006. Nah, terus di tahun 2007 Roblox mulai mematuhi aturan COPPA, geng, dengan menambahkan sebuah fitur safe chat, yaitu fitur ini merupakan sebuah mode chat yang membatasi pengguna di bawah 13 tahun yang cuma bisa berkomunikasi dengan memilih pesan yang sudah disediakan dari menu. Dan Roblox Point digantikan dengan Robux yang diluncurkan pada tanggal 11 Mei 2007. Jadi Robux ini mata uangnya. Nah, selain Robux juga diluncurkanlah mata uang baru bernama Tickets pada bulan Agustus 2007, dan Roblox kemudian meluncurkan keanggotaan premium yang bernama Builders Club pada tanggal 16 Agustus 2007. Jadi benar-benar terus berkembang gitu, dan semakin hari pemain dari Roblox itu terus bertambah, dan ini juga menjadi sebuah peluang bagi pengembang untuk bisa dekat dengan para pemainnya. Hal ini bisa terlihat dari setiap tahunnya Roblox itu mengadakan acara yang bernama Roblox Developer Conference, sebuah acara khusus undangan selama 3 hari di San Francisco. Para pembuat konten terbaik Roblox bakal diundang untuk bisa mempelajari berbagai perubahan fitur dari Roblox yang akan diaplikasikan selanjutnya. Nah, nggak cuma di San Francisco aja, acara kayak gini sudah diadakan di kota-kota lain seperti London serta Amsterdam. Kesuksesan Roblox juga membuat game ini mendapatkan keuntungan yang besar banget. Pada tahun 2017, Roblox mendapatkan pendapatan sekurang-kurangnya 30 juta dolar Amerika atau setara dengan 488 miliar rupiah. Nah, sementara untuk versi iOS-nya di bulan November 2019 berhasil mendapatkan 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 16 triliun rupiah. Nah, di bulan Juni 2020 itu sebesar 1,5 miliar dolar atau setara dengan 24 triliun rupiah. Dan di bulan Oktober 2020 mendapatkan 2 miliar dolar atau setara dengan 32 triliun rupiah. Jadi Roblox ini sukses banget. Dan mereka juga rata-rata mendapatkan review yang positif. Meskipun banyak kontroversinya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau game ini memiliki dampak positif yang begitu meningkat ya, terutama pada kreativitas anak-anak, yang mana ya bisa membantu anak untuk belajar mengenai programming dan juga coding, mengajarkan skill komputasi untuk anak, dan melatih skill entrepreneurship kalau ya dimainkan dengan benar gitu. Dan untuk saat ini Roblox memiliki pengguna aktif lebih dari 200 juta, geng, setiap bulannya. Dengan setiap harinya ya banyak game yang terus dibuat oleh komunitas pemain Roblox. Berdasarkan artikel dari Dimensage ya, Roblox ini memiliki total lebih dari 40 juta game pada kuartal kedua tahun 2024. Game yang paling populer dan paling sering pemainnya mainkan ketika mereka bermain Roblox adalah Brookhaven. Nah, jumlah pemainnya bisa mencapai 50 juta orang, dan Brookhaven RP ini sendiri adalah game buatan Wolfpack di mana pemainnya bakal bermain peran dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Di sana kalian bisa mengendarai kendaraan yang keren untuk keliling kota, membangun rumah, dan bahkan berinteraksi dengan pemain lainnya. Ada beberapa game lain di Roblox yang juga populer di kalangan pemain, geng, seperti Mip City, Tower of Hell, terus ada Blox Fruit, dan lain-lain lagi. Nah, jadi itu dia, geng, ya, perkembangan dari Roblox dan segala kontroversinya lah. Gimana tuh, geng, menurut kalian? Ketika pemerintah akan memblokir game ini, apakah kalian setuju dengan rencana tersebut atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.
I owned many computers before, and every time that they got slow and got in the way. Follows will change your perception of Match 3 games. You've probably never played such a strange Match 3 game. Oh no! Play now for free. Saksikan kemahatiasanku. Rasakan hantaman petir Deus. Raih Max Wimble.
Help! Thanks. Come on. Yay, yay! Oh no! Play now for free. Help! Thanks. Come on. Yay, yay! Oh no! Play now for free. Dan jipit telah terbuka. Penggandaan tak terbatas. Ledakan chip membawa keuntungan. Raih Max Windu.